Nah, pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang pengertian vektor dan apa sih bedanya vektor di fisika dan matematik ya. Oke, jadi pengertian vektor. Ya, semua sama definisinya. Vektor itu adalah sesuatu yang memiliki nilai dan arah. Contohnya itu kayak gaya, dorongan atau tarikan, perpindahan, kemudian kecepatan. Jadi yang paling simpel dicontohkan itu kan biasanya gaya dan perpindahan ya. Ketika kita mendorong benda, memberikan gaya, kita kan kadang memberikan gaya dengan kekuatan yang kencang atau bisa juga pelan gitu. Ya, diangkakan dalam misalkan 80 Newton, kemudian 40 Newton, gitu. Kan beda gitu ya. Kalau 80 Newton berarti lebih kencang, kalau 40 Newton kan berarti lebih lebih pelan gitu ya. Nah, itu lebih mudah biasanya digambar dalam bentuk vektor. Jadi kalau misalkan kita mendorong dengan kencang, ya vektornya dibuat panjang gitu. Kalau dorongnya pelan, ya vektornya dibuat lebih pendek gitu. Jadi faktor itu kayak gini. Jadi ada panah, garis, kemudian ada arahnya kemana gitu. Jadi ada nilai, kemudian ada arahnya kemana gitu. Jadi panjang ini mewakili dari ya dorongnya itu kencang apa pelan gitu. Kalau dorongnya kencang ya berarti panahnya panjang. Kalau dorongnya pelan ya panahnya jadi lebih pendek gitu. Jadi ada nilainya, ada panjang vektornya, kemudian ada arah panahnya kemana gitu. Nah, ini adalah contoh dari vektor AB. Jadi ketika menulis vektor itu, tulis aja sebagai vektor AB misalkan. Jadi yang harus kalian tekankan itu ada panah nih di bagian atas. Ada tanda panah di atas, jadi vektor AB kayak gitu. Atau kalau misalkan kita ribet menulis ini, kadang kita buat tanda panahnya aja, terus ya tulis aja vektor P gitu. Jadi pakai sehuruf doang gitu, lebih ngirit waktu kan. Vektor P ya sama aja gitu. Nah, ini vektor AB dan vektor P ini merupakan vektor yang sama ya sebenarnya. Kenapa disebut vektor yang sama? Ya karena dia itu nilainya dan arahnya itu sama gitu. Sama-sama 4 kotak, sama-sama panjangnya 4 kotak, dan panahnya itu sama-sama ke arah kanan gitu. Jadi vektor AB dan vektor P ini dua vektor yang sama. Kalau contoh lain misalkan vektor kayak gini, ada vektor CD. Nah, ini berarti vektor yang beda gitu kan. Walaupun sama-sama ke kanan, tapi dia mah cuma 3 kotak gitu. Jadi kalau seandainya 4 kotak ini mewakili 40 Newton, berarti ini mah 30 Newton karena cuma 3 kotak gitu. Jadi ketika membuat vektor itu juga panjang vektor ini tuh penting gitu, harus ada skalanya gitu. Misal skalanya itu sekotak tadi kan berarti 10 Newton gitu. Jadi kalau 3 kotak ya 30 Newton, berarti 4 kotak ya 40 Newton gitu. Kalau mau bikin 60 Newton ya berarti 6 kotak gitu panjangnya. Jadi harus ada skalanya. Yang paling penting mah jadi ketika kalian membuat vektor ya harus bener lah gitu panjangnya. Misalkan 80 Newton sama 40 Newton, yang 40 Newton harus digambar lebih pendek dari 80 Newton gitu. Karena dia mah dorongnya lebih kecil gitu. Lebih bagus lagi kalau memang ada skalanya gitu. Jadi kalau misalkan ini dibuat 4 cm, 40 Newton itu 4 cm ya berarti 80 Newton ya 8 cm gitu. Kalau 40 Newtonnya cuma digambar sesenti, ya berarti 80 Newtonnya harus 2 cm gitu. Jadi ada skalanya. Nah, apa sih perbedaan vektor di fisika dan matematika? Nah, perbedaannya itu sebenarnya ada di sudut pandang ya. Kalau fisika itu biasanya makainya itu ya panjang vektornya aja berapa gitu. Ini 80 Newton, 40 Newton kayak gitu. Kalau di matematika, dia itu biasanya disebut sebagai vektor ke arah x-an, ke arah y-nya gitu.
Jadi pakai diagram Cartesian kalau matematika. Nah, contohnya yang ini misalkan. Jadi ketika kita pengen, kalau di matematika mah biasanya di sini tuh, kalau di matematika mah biasanya di sini tuh dikasih diagram Cartesian gitu aslinya. Terus 80 Newton ini berarti ya maksudnya mah kita naruh diagram Cartesiannya di bawah, di belakang. Nah, kita tinggal baca posisi yang di paling ujung di panah ini. Kalau dibaca dalam bentuk diagram Cartesian berapa gitu posisinya. Nah, titik ini berarti kan dari sini ke sini itu 80 gitu. Ke sumbu X-nya itu, ke sumbu X positifnya kan 80. Sementara sumbu Y-nya mah nilainya 0 gitu di sini tuh. Jadi ke sumbu X-nya 80, ke sumbu Y-nya 0 gitu kan. Nggak ke atas, makanya dia di matematik mah 80 0 gitu. Kalau yang ini, ya kan tadi posisi diagram Cartesiannya kan di belakang ya, belakang si vektor gitu. Kita tugasnya tuh baca di ujung vektor gitu. Berarti posisi ini itu 40 kan panjangnya. Cuma karena dia ke arah sini berarti min 40. Ke atasnya 0 tadi kan. Jadi min 40 0 kalau matematik kayak gitu. Nah, contoh lain. Misalkan kita punya vektor kayak gini ya, vektor AB. Tapi posisinya agak miring ya. Kalau di fisika mah biasanya disebut ya tinggal diukur nih dari sini ke sini tuh berapa kotak gitu kan. Kalau di matematika ya pakainya diagram Cartesian. Jadi sumbu X-nya berapa, sumbu Y-nya berapa. Jadi di pangkal paling belakang itu kita kasih diagram Cartesian dulu. Sumbu X positif, sumbu Y positif, X negatif, Y negatif kan. Tugas kita adalah membaca di paling ujung ini berapa kalau dibaca dalam bentuk diagram Cartesian. Nah, titik ini kalau diagram Cartesian itu kan berarti ke kanannya 2 kotak, 1, 2 tuh 2 kotak, ke atasnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi titik ini tuh kan posisinya 2 kotak ke kanan, 6 kotak ke atas gitu. Jadi posisi ini tuh 2, 6 gitu kan kalau diagram Cartesian. Makanya vektor ini ya kalau di matematika disebut sebagai ya 26 gitu. Kalau ditulis dalam bentuk vektor kolom ya 2-nya di atas, 6-nya di bawah kayak gitu. Jadi ini sumbu X, ini sumbu Y-nya. Kalau ditulis dalam vektor baris ya jejer kayak gini. Sumbu X, sumbu Y gitu. 26. Kalau ditulis dalam bentuk vektor basis ya ini plus 2 plus 6 gitu. Jadi 2i 6j. Jadi 2i 6j. Jadi i itu sumbu X, j itu sumbu Y gitu. Kalau misalkan titiknya di sini sebelah sini misalkan ya ada minus-minusnya nanti. Misalkan titik ini nih. Titik ini itu berarti ke kirinya 1, sumbu X-nya kan ke kiri ya, 1 berarti min 1, ke atasnya berarti 1, 2, 3, 4. Nah, berarti kalau titiknya di sini, titik panahnya berarti min 1 plus 4 kayak gitu. Jadi min 1, 4 angkanya. Kayak gitu.